Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Putriana, NIM 1904501. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk membuat peta fungsi kawasan. Baiklah, langsung saja masuk ke tutorialnya. Yang pertama, kita harus membuka dulu artmapnya, kemudian kita masukkan data. Nah, data yang digunakan sini adalah SHP curah hujan, jenis tanah, dan juga SHP kelerengan. Kita add kan? Nah, ini sudah muncul datanya. Kemudian saya akan membuka atribut tabelnya dulu. Saya akan menunjukkan atribut yang sudah saya buat. Di sini saya sudah memasukkan skor dari klasifikasi skor untuk curah hujan. Untuk jenis tanah juga sudah saya masukkan skornya. Nah, ini. Kemudian untuk lereng juga sudah saya masukkan juga skornya. Ini skornya. Nah, untuk skornya sendiri itu saya membuatnya dari panduan yang diberikan oleh dosen saya. Nah, ini untuk klasifikasi dan nilai skor untuk lerengan, ini untuk jenis tanah, dan juga ini untuk intensitas curah hujan. Baiklah, kembali. Selanjutnya saya akan ke geoprocessing, kemudian melakukan intersect. Nah, bisa di-input fitur-fitur yang akan kita gunakan atau peta yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kemudian ini bisa dipilih di mana kita untuk saya sudah tempat penyimpanan yang sudah disiapkan. Sini saya kemudian klik OK. Kita tunggu proses intersect-nya hingga selesai. Agak lama prosesnya. Oh, ini sudah selesai. Kemudian peta yang sebelumnya kita bisa unchecklist saja. Selanjutnya kita akan mengerjakan hasil dari intersect-nya. Kemudian saya akan membuka juga atribut tabel. Nah, di sini untuk atribut tabelnya sudah tergabung antara curah hujan, jenis tanah, dan juga untuk lerengan. Nah, sini sudah tergabung semua. Kemudian saya akan menambahkan field baru, add field. Kemudian saya akan membuat for akhir. Tipenya pilih long integer. Kemudian klik OK. Yes. Lalu saya akan menambahkan juga field untuk keterangannya. Tipenya menggunakan teks. Di sini panjangnya saya gunakan 70 agar tidak kurang nanti. Lalu OK. Yes. Nah, ini sudah nih. Kemudian kita bisa mengerjakan skor akhirnya. Rumus skor akhir sendiri yaitu ini. Skor dari peta lereng ditambah skor jenis tanah dan juga skor curah hujan, maka hasilnya akan menjadi fungsi kawasan. Baiklah, kita lakukan skor akhir. Field calculator. Sebelumnya ke editor dulu, start editing. Continue. Sini field calculator. Tadi ditambahkan ya. Sini saya membuat skornya dengan nama klasifikasi, maka menambahkannya. Klasifikasi. Tambah lagi. Lalu klik OK. Nah, ini sudah masuk skor akhirnya. Lalu saya akan mengurutkannya. Urutkan dari yang tertinggi. Kemudian akan lakukan masukan untuk keterangannya. Menurut panduan di sini, untuk keterangan kawasan fungsi lindung itu nilainya skornya lebih dari 175. Maka di sini skor akhir
Kemudian fieldnya dimasukkan sebagai kawasan fungsi lindung. Lalu klik OK. Nah, itu sudah masuk. Kemudian yang selanjutnya kawasan fungsi penyangga antara 125 hingga 174. Lihat dulu skor akhirnya. Nah, di sini 170 hingga 125. Ini keterangan. Kemudian field calculator, kawasan fungsi penyangga. Klik OK. Kemudian skor untuk yang selanjutnya berkisar antara 75 hingga 124 untuk fungsi budidaya tanaman tahunan. Terus di sini mulai dari 120 ya. Kemudian hingga 75. Sini namanya adalah fungsi kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan. Lalu klik OK. Nah, kemudian yang terakhir adalah kawasan fungsi budidaya tanaman semusim dan permukiman, kisarnya di bawah 75. Baiklah, ini berarti langsung saja. Ini kita isi field keterangannya dengan kawasan fungsi budidaya tanaman semusim dan permukiman. Klik OK. Nah, ini sudah selesai. Kemudian nah ini sudah ya, saya tunjukkan sudah terisi semua. Kemudian saya akan melakukan save edit, lalu stop editing. Baiklah, selanjutnya setelah proses intersect tadi, maksudnya menambahkan atribut di intersect selesai, kemudian ke geoprocessing lagi, kita akan melakukan dissolve untuk menyederhanakan data yang ada. Nah, kita input fiturnya yaitu intersect kawasan sumber. Nah, ini outputnya bisa kita masukkan di yang kita inginkan. Dissolve fungsi kawasan sumber, nama itu, kemudian save. Nah, untuk dissolve fieldnya yang akan saya pilih di sini hanya skor akhir dan juga keterangan yang sudah kita isikan tadi yang kita buat, lalu klik OK. Tunggu prosesnya, proses dissolve ini hingga selesai. Ini prosesnya sudah selesai. Yang intersect kawasan sumber ini bisa kita unchecklist, kita kerjakan yang dissolve. Lihat atribut tabelnya. Nah, ini sudah disederhanakan ya. Tuh. Lalu bisa ke properties. Kemudian kategori, kita lakukan simbologi di sini. Nah, value fieldnya saya pilih keterangan saja. Kemudian ini add all value. Ini kita urutkan dulu dari yang
atas yang pertama tadi fungsi lindung, lalu fungsi penyangga yang kedua, kemudian selanjutnya itu fungsi ini di bawah. Nah, ini fungsi budidaya tanaman tahunan yang ketiga, dan untuk fungsi kawasan budidaya tanaman semusim dan juga permukiman. Nah, ini yang bawah. Kemudian atur lagi color remnya. Lalu klik OK. Ini yang warna abu-abu ini karena garisnya. Outline colornya bisa kita no color semuanya kan. Outline colornya no color. Oke. Ini juga no color. Oke. No color. Oke. Nah, inilah hasil dari intersect and dissolve yang menghasilkan peta fungsi kawasan dari 3 peta, yaitu peta SHP kelerengan, peta SHP jenis tanah, dan juga peta SHP curah hujan. Nah, ini bisa dilakukan layout jika teman-teman ini bisa melakukan layout sekreatif teman-teman sekalian ya. Baiklah, sekianlah tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.